Hari ini kita bakal nyelam ke salah satu tradisi paling misterius dari ranah Minang, yaitu sirompa. Bayangin, ada alat musik tradisional yang katanya bisa bikin orang jatuh cinta atau malah jatuh sakit, bukan karena liriknya galau, tapi karena ada kekuatan gaib yang tersembunyi di balik alunan dari jenis saluang ini. Tradisi ini bukan sekedar mitos, tapi bagian dari sejarah dan budaya yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sampai sekarang. Jadi duduk santai, seduh kopi, dan siap-siap buat masuk ke dunia di mana cinta bisa dipaksa dan dendam bisa berbicara lewat nada. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Selamat datang di Mulifa Channel, tempat dimana cerita-cerita dari Minang yang mana nggak cuma sejarah saja yang bikin bangga, greget, tapi juga ada cerita bikin merinding dan bikin mikir. Di Minangkabau ada sebuah kisah yang tak pernah benar-benar mati, yaitu kisah tentang sirompa, seni mistis yang lahir dari luka hati dan dendam asmara. Konon pada masa silam, hiduplah seorang pemuda yang jatuh cinta pada gadis bangsawan, namun cintanya ditolak mentah-mentah, dan penghinaan itu membakar jiwanya. Ia lalu mendatangi seorang pawang sirompa, penjaga ilmu gaib yang diwariskan turun-temurun dengan irama sampelong yang mengalun lirih dan mantra yang dibisikkan di antara asap kemenyan. Sang dukun atau pawang memanggil kekuatan tak kasat mata. Malam itu sampelong dimainkan bukan untuk hiburan, tapi untuk memanggil roh-roh yang bisa menembus hati manusia, seperti jin si Raja Hawa. Dia diiringi mantra kuno dan tengkorak manusia yang telah dikeringkan. Ritual dimulai, angin berhenti berhembus, burung-burung diam, dan gadis itu yang sebelumnya angkuh mulai merintih tanpa sebab, berlari di tengah malam memanggil nama sang pemuda yang dulu ia tolak. Sirompa bukan sekedar ilmu hitam, ia adalah seni yang menyatu dengan emosi, musik, dan niat terdalam manusia. Ia bisa menyatukan cinta atau menghancurkan jiwa. Dan hingga kini, di sudut-sudut Minangkabau masih ada yang percaya bahwa saluang yang dimainkan dengan nada tertentu bisa membangkitkan kekuatan lama itu. Namun seperti semua hal mistis, sirompa menuntut harga. Tak ada cinta yang dipaksa tanpa bayaran, dan tak ada dendam yang dibalas tanpa luka baru. Jika kamu mendengar alunan sampelong berbisik di malam sunyi, jangan menoleh. Bisa jadi itu bukan musik biasa. Kita akan bercerita tentang asal-usul sirompa ini. Asal-usul sirompa ini berakar dari budaya Minangkabau, khususnya di daerah Taeh Baruah, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tradisi ini berkembang sebagai bentuk ekspresi emosional dan spiritual masyarakat, terutama dalam konteks cinta yang bertepuk sebelah tangan atau kehormatan yang ternoda. Asal-usul dan makna kata sirompa berasal dari kata rompa, yang berarti merampas secara paksa atau rampok. Dalam hal ini merujuk pada usaha gaib untuk merebut cinta seseorang atau merampok cinta seseorang. Awalnya alat musik seperti saluang dan sepelong digunakan untuk berdakwah dan menyampaikan pesan moral melalui seni. Namun seiring waktu, muncul varian khusus seperti saluang sirompa ini yang dipercaya memiliki kekuatan mistik dalam praktiknya. Sirompa dilakukan oleh seorang pawang atau dukun yang memiliki kemampuan memainkan saluang dengan irama dan mantra tertentu untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan target. Salah satu elemen paling menyeramkan dalam ritual sirompa adalah penggunaan tengkorak manusia, terutama dalam versi ekstrim yang disebut gas yang tengkurak. Jadi gas yang tengkurak jika dicampurkan dengan saluang sirompa ini akan berbahaya untuk korbannya. Tengkorak ini dipercaya sebagai media untuk memanggil roh atau energi gaib yang akan membantu dalam proses perampasan cinta ini. Mantra sirompa adalah bagian inti dari ritual mistis Minangkabau yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang, terutama dalam konteks cinta yang ditolak. Namun karena sifatnya yang sakral dan diwariskan secara lisan oleh para pawang sirompa, mantra aslinya sangat jarang dipublikasikan secara lengkap. Jadi mantra sirompa ini berbentuk syair atau nyanyian yang diiringi oleh alat musik saluang, diucapkan dalam bahasa Minang kuno atau bahasa daerah yang penuh dengan simbolisme. Biasanya berisi permohonan kepada roh, leluhur, atau makhluk gaib untuk membantu memikat atau mempengaruhi targetnya. Dia disampaikan dengan intonasi dan irama tertentu karena kekuatan sirompa diyakini terletak pada kombinasi antara kata, nada, dan niat. Jadi menurut sumber budaya lokal, mantra ini bukan sekedar kata-kata, melainkan doa gaib yang hanya bisa dibaca oleh orang yang sudah dibaiat atau mewarisi ilmu sirompa ini. Bahkan dalam pertunjukan budaya, syair sirompa seringkali disamarkan atau dimodifikasi agar tidak menimbulkan efek mistis yang sebenarnya. Jadi karena potensi bahayanya dan nilai sakralnya, mantra sirompa tidak dibagikan secara publik dan tidak boleh digunakan sembarangan. Banyak tokoh adat dan ulama di Minangkabau yang menentang praktik ini karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika.
Praktek serompak ini banyak menggunakan saluang yang namanya sampelong. Sampelong adalah nama alat musik tradisional Minangkabau yang digunakan dalam konteks ritual magis ya, termasuk dalam praktek seperti serompak ini. Sampelong merupakan alat musik tiup mirip dengan saluang, namun memiliki karakteristik nada dan fungsi yang berbeda. Ciri khas sampelong terbuat dari bambu seperti saluang, tapi dengan teknik pembuatan dan tiupan yang khas. Ia menghasilkan melodi yang dipercaya memiliki kekuatan magis dan spiritual. Dalam konteks pertunjukan modern, sampelong juga telah berkembang sebagai bagian dari seni hiburan. Pertanyaannya, apa efek bagi orang yang terkena serompak ini? Akibat serompak bagi korbannya bisa sangat mengerikan, terutama dilihat dari sudut pandang masyarakat yang masih mempercayai kekuatan mistis ini. Dalam cerita-cerita yang beredar dan dokumentasi budaya, korban serompak tidak hanya mengalami gangguan fisik, tapi juga mental dan spiritual. Efek psikologis dan fisik dari praktik serompak ini yang jelas itu seperti kehilangan kesadaran. Korban bisa tiba-tiba berteriak, menangis, atau tertawa tanpa sebab, berjalan tanpa arah, menyebut-nyebut nama pelaku, atau menatap kosong. Gangguan tidur seperti mimpi buruk, insomnia, atau merasa dikejar makhluk tak kasat mata. Penurunan kesehatan tubuh seperti tubuh melemah, tidak nafsu makan, bahkan bisa jatuh sakit berkepanjangan. Jadi ada efek sosial dan emosional. Dalam stigma sosial, korban bisa dianggap kerasukan atau gila oleh masyarakat sekitar. Karena perilaku aneh, korban sering dijauhi atau bahkan dikucilkan. Ada juga trauma berkepanjangan. Jika tidak ditangani, korban bisa mengalami trauma psikologis yang mendalam. Dalam konteks ritual, menurut kepercayaan lokal, korban hanya bisa disembuhkan jika bertemu langsung dengan pelaku serompak ini, mengikuti ritual penawar oleh pawang yang lebih kuat. Tapi juga bisa mendapatkan bantuan spiritual dari tokoh adat atau ulama setempat. Dalam penelitian budaya di Taih Baruah disebutkan bahwa serompak juga memiliki dampak sosial yang membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam bertutur kata, terutama terhadap perasaan orang lain, apalagi perempuan. Nah, perempuan yang masih menjalani dan tahu ketentuan tentang sumbang dua balai pasti tidak terkena praktik serompak ini. Jadi praktik serompak secara tradisional tidak dikenal sebagai ritual yang meminta tumbal jiwa dari pelakunya sendiri, seperti halnya pesugihan atau ilmu hitam lain yang menuntut pengorbanan besar. Namun ada beberapa catatan budaya yang menyebut bahwa konsekuensi spiritual dan sosial bisa tetap menimpa pelaku serompak, terutama jika dilakukan dengan niat jahat atau melanggar batas adat. Risiko dan konsekuensi yang akan dijalani oleh pelaku yaitu ada karma sosial namanya ya. Pelaku bisa dikucilkan atau kehilangan kepercayaan masyarakat jika ketahuan menggunakan praktek serompak ini untuk mencelakai orang lain. Ada juga gangguan balik. Dalam kepercayaan lokal, jika ritual dilakukan tidak sempurna atau melanggar aturan gaib, pelaku bisa terkena efek balik seperti gangguan mental, mimpi buruk, atau kesialan seperti yang dilakukannya kepada korban. Beberapa pawang serompak meyakini bahwa ilmu ini tidak boleh digunakan sembarangan dan pelanggaran bisa menimbulkan malapetaka bagi pelaku dan keluarganya. Dibandingkan dengan ilmu lain, berbeda dengan pesugihan yang seringkali menuntut tumbal berupa nyawa, keluarga, atau diri sendiri, serompak lebih berfokus pada pengaruh batin dan emosi. Tapi tetap saja, niat dan etika memainkan peran besar dalam menentukan apakah pelaku akan menerima dampak negatif. Praktik serompak memang tidak lagi sepopuler dulu, tapi masih ada masyarakat yang mempertahankannya, terutama di daerah asalnya. Meski sudah banyak ditentang karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan etika modern, sebagian kecil masyarakat tetap melestarikannya sebagai bagian dari warisan budaya. Namun bentuknya saat ini lebih simbolik atau ritualistik, bukan lagi digunakan secara aktif untuk mencelakai atau memaksa cinta. Saluang serompak misalnya kadang dimainkan dalam pertunjukan budaya untuk menunjukkan kekayaan tradisi Minangkabau, meski aura mistisnya tetap terasa. Jadi serompak bukan sepenuhnya hilang, ia bertransformasi dari alat gaib menjadi simbol sejarah dan identitas lokal. Dan itulah kisah tentang serompak ya, tradisi mistis dari tanah Minang yang menyimpan lebih dari sekedar legenda, dari alunan saluang yang bisa merayu jiwa sampai ritual yang bikin bulu kuduk berdiri. Serompak adalah bukti bahwa cinta dan dendam bisa berjalan beriringan, bahkan dalam dunia gaib. Kalau kamu suka cerita-cerita mistis kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang doyan hal-hal berbau misteri. Siapa tahu mereka juga pernah dengar suara saluang di malam hari, ya kan? Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita bakal kupas lagi sisi lain dari ranah Minang yang jarang dibicarakan. Tetap waspada, tetap penasaran, dan jangan pernah meremehkan kekuatan tradisi. Karena di balik cerita lama, selalu ada rahasia yang belum terungkap. Saya Davan Mulifa, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.